Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitrianingrum, NIM 20104111162 dari Prodi Manajemen kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi manajemen kinerja pada PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero. Menurut Beckel tahun 1994, manajemen kinerja sebagai proses komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus dalam kemitraan antara karyawan dengan atasan langsungnya. Proses komunikasi ini meliputi kegiatan membangun harapan yang jelas serta pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Menurut Armstrong tahun 2004, manajemen kinerja sebagai sarana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari organisasi, tim, dan individu dengan cara memahami dan mengelola kinerja dalam suatu kerangka tujuan, standar, dan persyaratan-persyaratan atribut yang disepakati. Sedangkan, menurut Schwartz tahun 1999, manajemen kinerja merupakan gaya manajemen yang dasarnya adalah komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan yang menyangkut penetapan tujuan, memberikan umpan baik dari manajemen kepada karyawan maupun sebaliknya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya manajemen kinerja merupakan gaya manajemen dalam mengelola sumber daya yang berorientasi pada kinerja yang melakukan proses komunikasi secara terbuka dan berkelanjutan dengan menciptakan visi bersama dan pendekatan strategis serta terpadu sebagai kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen strategi dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tujuan strategik. Tujuan strategik berhubungan dengan kegiatan pegawai sesuai dengan tujuan organisasi. Pelaksanaan suatu strategi memerlukan penjelasan mengenai hasil yang ingin dicapai, perilaku, karakteristik pegawai yang diperlukan, pengembangan pengukuran, dan sistem umpan balik bagi kinerja pegawai. Yang kedua yaitu tujuan administratif. Tujuan administratif berhubungan dengan evaluasi kerja untuk keperluan keputusan administratif, pengkajian, promosi, pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu tujuan pengembangan. Performance management juga bertujuan untuk melakukan pengembangan kapasitas pegawai yang berpotensi di bidang kerjanya, memberikan pelatihan bagi pegawai yang berkinerja kurang baik, serta penempatan pegawai pada posisi yang tepat. Yang selanjutnya yaitu manfaat manajemen kinerja. Manajemen kinerja tidak hanya memberi manfaat kepada organisasi saja, tetapi juga kepada manajemen dan individu. Bagi organisasi, manfaat manajemen kinerja adalah menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu, memperbaiki kinerja, memotivasi pekerja, meningkatkan komitmen, mendukung nilai-nilai inti, memperbaiki proses pelatihan dan pengembangan, meningkatkan dasar keterampilan, dan lain sebagainya. Dan bagi manajer, manfaat manajemen kinerja antara lain mengupayakan klasifikasi kinerja dan harapan perilaku, menawarkan peluang menggunakan waktu secara berkualitas, memperbaiki kinerja tim dan individual, mengusahakan penghargaan non-finansial pada staf, membantu karyawan yang kinerjanya rendah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu bagi individu ataupun bagi pekerja, manfaat yang dapat dirasakan yaitu dalam bentuk memperjelas peran dan tujuan, mendorong dan mendukung untuk tampil baik, membantu pengembangan kemampuan dan kinerja, peluang menggunakan waktu secara berkualitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero. Sebagai sebuah perusahaan agroindustri, farmasi, dan alat kesehatan dan perdagangan, keberadaan PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero yang lebih dikenal dengan PT RNI tidak lepas dari nama sebuah perusahaan perdagangan hasil bumi yang didirikan oleh Oi Chin Sin dengan nama NV Handel Mai Kian Guan bertempat di Semarang, Jawa Tengah pada 1 Maret 1863. Perkembangan selanjutnya, perusahaan tersebut diturunkan kepada putranya bernama Oi Tiong Ham dengan Akta 085 tanggal 22 Juli tahun 1955. Pada tahun 1961, perusahaan ini dinasionalisasikan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan bidang usaha yang meliputi perdagangan, industri gula, perkebunan karet, industri farmasi, jasa keuangan, properti, dan lain-lain. Dalam perkembangannya, PT RNI sebagai induk perusahaan dan pemegang saham senantiasa melakukan kajian terhadap kinerja seluruh anak perusahaan sehingga perseroan dapat melakukan upaya peningkatan kesehatan bisnisnya secara berkelanjutan. Anak perusahaan yang tidak memberikan prospek positif didivestasi. Sebaliknya, anak perusahaan yang terbukti kinerjanya selalu meningkat akan semakin dikembangkan dan dibesarkan. Strategi ini yang memungkinkan PT RNI pada tahun 2011 menjadi sebuah induk perusahaan investasi dengan jumlah aset lebih dari 5,09 triliun per 31 Desember 2011 dan jaringan usaha tersebar di seluruh Nusantara melalui 13 anak perusahaan
dan 7 afiliasi mengoperasikan 48 kantor cabang dan 18 unit produksi terdiri dari 10 pabrik gula, 2 pabrik alkohol, 1 pabrik farmasi, 2 pabrik alat kesehatan, 2 perkebunan sawit, serta 1 perkebunan teh yang didukung oleh lebih dari 7.401 karyawan. Berikut merupakan visi misi dari perusahaan PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero. Penerapan manajemen kinerja pada PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero. Yang pertama, mengedepankan keberagaman dan kesetaraan kesempatan. Memiliki 3 kelompok usaha yang berbeda dan padat karya memberikan manfaat keberagaman bagi perusahaan, baik dari sisi budaya, sosial ekonomi, maupun latar belakang pendidikan. Program asimilasi karyawan di seluruh unit usaha diciptakan agar semua karyawan berkesempatan untuk mencoba lingkungan bekerja dari tantangan yang baru. Yang kedua, meningkatkan kompetensi, melakukan penilaian atau asesmen secara menyeluruh di semua tingkatan setiap 2 tahun sekali. Selain itu, memberikan pelatihan secara merata dengan tujuan untuk menjembatani pemahaman standar industri yang terus berkembang. Dan yang terakhir yaitu kekuatan dalam kebersamaan. Untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, secara berkala diadakan gathering seluruh karyawan di semua tingkat jabatan. Juga porseni atau pekan olahraga dan kesenian yang diselenggarakan setiap 2 tahun. Pembentukan serikat pekerja sebagai media dialog bagi manajemen dan karyawan sekaligus diharapkan dapat menjadi agen perubahan bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu pengembangan sumber daya manusia pada PT RNI dilakukan melalui 4 pilar strategi, yaitu yang pertama membangun organisasi yang tangguh, yang kedua profesionalisme pengelolaan kinerja karyawan, yang ketiga pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi serta moral dan motivasi pada tingkatan yang dinamis, dan yang terakhir yaitu strategi berlandaskan pada nilai-nilai perusahaan dan praktek good corporate government. Strategi pengembangan SDM dilakukan pula dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi yang berdasarkan analisa kebutuhan, hasil penilaian kerja, asesmen atau pengembangan karir. Pelatihan yang diberikan oleh perusahaan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama pelatihan atau pengembangan kompetensi teknis fungsional. Pengembangan kompetensi teknis fungsional dilakukan untuk meningkatkan keterampilan karyawan guna mendukung kinerja di bidang tugasnya. Pengembangan kompetensi teknis fungsional dilakukan untuk meningkatkan keterampilan karyawan guna mendukung kinerja di bidang tugasnya. Pengembangan ini didasarkan pada kebutuhan spesifikasi pekerjaan agar karyawan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan guna mencapai kinerja perusahaan. Pelatihan teknis fungsional seperti seminar, training, workshop, lokakarya, studi banding, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pelatihan atau pengembangan kompetensi manajerial, meliputi yang pertama Basic Management Development Program, dilaksanakan dengan tujuan memberikan pelatihan jabatan paling dasar sebagai prasyarat untuk dapat memperoleh jabatan manajerial dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, Middle Management Development Program, merupakan pelatihan jabatan karyawan pimpinan level menengah setingkat kabak, manajer, kacap sebagai prasyarat untuk memperoleh jabatan manajerial dan melakukan ke jenjang pelatihan yang lebih tinggi. Selanjutnya, Strategic Management Development Program merupakan program penjenjangan ketiga dari serial program pelatihan jabatan para manajer senior di lingkungan PT RNI. Dan yang terakhir yaitu Senior Executive Development Program, merupakan perjenjangan tertinggi dari serial program dan merupakan pembekalan bagi eksekutif lingkup PT RNI. Dan yang terakhir yaitu pelatihan atau pengembangan kompetensi bisnis strategik. Program pengembangan potensi karyawan, pendidikan prakualifikasi P2K merupakan program pendidikan prakualifikasi dengan program seleksi calon karyawan pimpinan dari sumber internal perusahaan. Program ini ditujukan untuk menjaring karyawan potensial yang dapat ditingkatkan kompetensinya dan mampu mengemban tugas dari tanggung jawab sebagai karyawan pimpinan lingkungan RNI Group. Untuk mengikuti program ini, karyawan harus memiliki beberapa persyaratan dan tahapan seleksi yang diatur dalam ketentuan SK nomor 348 SK PT-RNI-01 tahun 2003 tentang ketentuan dan prosedur rekrutmen dan seleksi calon karyawan pimpinan jalur internal di lingkungan RNI Group. Selain program pengembangan atau pelatihan, sistem remunerasi selalu mendapat perhatian khusus dari manajemen. Sistem penilaian secara online oleh atasan maupun rekan sekerja telah disosialisasikan dan dilaksanakan pada tahun 2011. Untuk menjaga moral dan motivasi karyawan telah dikembangkan program-program penghargaan karyawan yang sekaligus untuk merangsang peningkatan produktivitas. Program tersebut salah satunya yaitu Festival Inovasi atau Innovation Awards. Seiring dengan perubahan visi bisnis manajemen PT
Raja Wali Nusantara Indonesia Persero, maka Divisi SDM menyusun rencana program pengembangan SDM tahun selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan di seluruh level karyawan, meliputi yang pertama pengembangan kompetensi teknis. Perlu dilakukan penyesuaian dikarenakan bisnis perusahaan yang berkembang merambah pada bisnis pengembangan perkebunan kelapa sawit, pengembangan anak perusahaan yang mengelola bisnis peternak sapi, pembangunan power plant, pengembangan industri persawahan, dan pengembangan bisnis properti. Dan selain itu, perusahaan juga akan melakukan optimalisasi kapasitas produksi PT Mitra Raja Wali Banjaran, yaitu berupa alat suntik, dan PT Raja Wali Citramas berupa karung plastik. Dan yang kedua, yaitu program pengembangan kompetensi direktur atau professional directorship program. Program organisasi perusahaan menuntut Divisi SDM untuk segera melakukan program-program pengembangan kompetensi bagi para pimpinan baik di PT RNI Holding maupun para pimpinan di anak-anak perusahaan. Program ini diselenggarakan dengan kombinasi metode in-house training dan public training. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.